kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Falah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita di hari yang ke-17 ya, di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, dan kita berharap tentunya nanti kita dimudahkan untuk mengerjakan tarawihnya. Dan semoga Allah Ta'ala berkenan menerima amaliyah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kajian kita sore hari ini, insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang pelebur dosa. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Bagaimana kita mengetahui pelebur-pelebur dosa. Jangan malah di bulan Ramadan yang ada itu adalah sibuk untuk berburu makanan saja. Dan ini yang kita dapati. Seperti di kota di Purwokerto, di beberapa titik memang Masya Allah, yang namanya jalan itu sampai penuh. Penjual, pembeli itu sampai begitu berjubel. Dan setiap titik-titik di kota-kota itu Masya Allah, kita dapati orang itu memang di sore hari keluar berburu. Berburu apa? Takjil ataupun makanan pembuka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kesannya di bulan Ramadan itu adalah menjadi bulan untuk berburu makanan gitu. Coba saja sekarang bandingkan sore hari sebelum Ramadan dan sore hari ketika sudah masuk Ramadan gitu. Kita akan dapati pemandangan yang sangat berbeda. Sore hari di luar Ramadan ya wajar, tapi sore hari di bulan Ramadan, Masya Allah, kita akan dapati motor Masya Allah berseliweran banget, mobil berseliweran banget, semuanya berburu makanan. Yang seharusnya di bulan Ramadan ini kita maksimalkan untuk berburu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan kepada kita amalan-amalan yang dengannya kita bisa terbebas dari dosa-dosa di masa yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sampai keluar istilah dari sebagian ulama, kalau di Ramadan nggak dapat ampunan Allah, lantas di bulan mana dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ibaratnya itu, kalau sebagian orang di daerah rawa ataupun di daerah yang sering banjir, ceblungan gitu ya, daerah selatan sana,
Musim banjir kok ora uli iwak. Musim banjir ora uli iwak, padahal di saat itu ikan itu banyak banget. Arab uli iwak kapan gitu? Di bulan Ramadan kok nggak dapat ampunan Allah? Arab uli ampunan kapan gitu? Sudah masuk Ramadan, sudah puasa, sudah taraweh, sudah amalannya banyak banget, tetapi kok nggak dapat ampunan dari Allah? Maka rugi yang sangat besar. Itulah yang didapatkan oleh seorang ketika dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Sehingga ada ungkapan yang disebutkan atau disandarkan kepada Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan fala yughfar lahu fima siwahu. Siapa yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit untuk diampuni. Dia tidak dapat ampunan Allah. Kalau dalam Ramadan saja yang ampunan Allah dibukakan begitu luas, kok nggak dapat? Maka otomatis secara real hitungan gitu ya, ya sulit banget untuk dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan puasa, yang banyak banget orang puasa, kok dia nggak puasa? Kapan harus puasa gitu? Di bulan Ramadan tarawih itu temennya banyak, salat malam temennya banyak. Di bulan Ramadan aja nggak mau tarawih, mau salat malam kapan? Kan secara logika seperti itu. Di bulan Ramadan dorongan untuk berbuat baik itu banyak banget. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai muslim berusaha semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini kita memang berburu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara amalan-amalan yang menjadi pelebur dosa, yang perlu kita tingkatkan kualitas amalan tersebut adalah yang pertama, salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ujtunibal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang setelahnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang setelahnya, itu menjadi mukaffiratun, menjadi penghapus dosa, ma bainahunna, apa yang ada di antaranya, idza junibal kabair, jika dosa besar dijauhi, jika dosa besar dijauhi. Di dalam hadis ini disebutkan salat 5 waktu yang pertama yang akan menjadi penghapus dosa, pelebur dosa adalah salat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah Jumat yang satu ke Jumat yang setelahnya. Yang ketiga disebutkan dalam hadis ini adalah Ramadan ke Ramadan yang setelahnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu kita tingkatkan lagi kualitasnya. Kalau diperbanyakkan nggak mungkin. Salat fardu memang cuma 17 rakaat saja, tidak bisa ditingkatkan dari sisi jumlah rakaatnya, nggak mungkin. Bagaimana caranya? Kita tingkatkan dari sisi tumakninah, kita tingkatkan dari sisi kekhusyuan,
dan hadirnya hati di saat kita salat. Salat itu perlu persiapan. Jangan sampai kita salat begitu saja. Persiapan dari mulai azan berkumandang. Kalau perlu kita sebelum azan berkumandang kita sudah bersiap-siap. Ketika melihat jam sekian, waktu zuhur berarti kurang sekian menit, seorang bersiap-siap. Kemudian persiapannya diantaranya tidak tergesa-gesa menuju masjid, jalan dengan santai. Masuk masjid juga jalan dengan santai, tidak tergesa-gesa. Sehingga nanti ketika Allahu Akbar dalam kondisi tenang, tidak dalam kondisi kemerungsung. Repot kalau panjenengan Bapak Ibu masuk sholat dalam kondisi terengah-engah, nafasnya terengah-engah. Karena apa? Berlari. Bapak Ibu sekalian muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maksimalkan perbaikan kualitas salat kita. Karena khusyuk dan tumakninah inilah yang akan berpengaruh terhadap besar kecilnya raihan pahala seorang ketika menjalankan ibadah salat. Bapak Ibu sekalian muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini pelebur dosa yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara pelebur dosa yang ada di bulan Ramadan adalah puasa itu sendiri. Puasa Ramadan, amalan yang terkait dengan bulan ini. Khusus Allah Ta'ala wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, landasannya iman. Yang kedua, berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun apakah semua orang yang berpuasa kemudian dia mendapatkan pengampunan dosa? Tidak. Tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan pengampunan dosa. Karena memenuhi syarat sahnya puasa belum tentu diterima puasa itu. Seperti gambarannya, kita mau daftar pekerjaan, kita punya persyaratannya full dari awal hingga akhir. Apakah otomatis langsung diterima kerja? Belum tentu. Usaha kita Bapak Ibu memang kita tertuntut maksimal dalam masalah syarat-syarat sahnya puasa. Kita maksimalkan itu. Tetapi apakah langsung diterima? Tidak langsung diterima. Karena banyak orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi TNI tetapi tidak masuk. Karena ada seleksi lagi, dinilai lagi gitu ya. Demikian juga pekerjaan tertentu kan banyak. Yang namanya lamaran itu kan semuanya menyertakan syarat-syarat semuanya. Tapi apakah diterima? Tidak. Tidak semuanya diterima. Maka Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk memperbaiki kualitas puasa kita. Karena untuk memperbaiki durasi puasa ya, semua orang bisalah tambahi setengah jam maning gitu ya umpamanya. Setengah jam sebelum subuh, tambah lagi setengah jam setelah maghrib umpamanya. Mudah seperti itu. Tapi yang berat adalah untuk memperbaiki kualitas puasa itu, agar puasa itu benar-benar mendatangkan pengampunan dosa, agar puasa tersebut benar-benar menjadi tameng bagi seorang ketika menghadap kepada Allah, tidak terkena api neraka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena ada hal-hal yang bisa merusak puasa.
sebagaimana dikatakan as-siyamu junnatun ma lam yakhriqha sahibuha wa kharquha al-ghibah. Puasa itu benar akan menjadi tameng seorang, perisai seorang dari api neraka selama orang yang berpuasa itu tidak merusaknya. Selama orang yang berpuasa tidak merusak puasanya tersebut. Bagaimana merusaknya? Dikatakan wa kharquha al-ghibah. Yang merusak puasa kualitasnya adalah apa? Ghibah, ngerasani orang. Maka bersyukurlah kalau di hari yang ke-17 dari tanggal pertama Ramadan sampai sekarang lisan panjenengan itu bersih dari bercak darah-darah kaum muslimin yang lain. Kalau lisan panjenengan itu bersih dari bangkai saudara-saudara kaum muslimin yang lain, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah mudahkan untuk menjaga lisan ini. Namun kalau seandainya masih ada nama-nama, masih ada cacat, masih ada aib yang kita sebutkan dalam obrolan kita, segeralah bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya setiap dosa itu akan memberatkan kita dari melakukan amal kebaikan, apapun itu bentuknya. Setiap dosa akan menjadikan kita berat untuk berbuat baik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang bisa mendatangkan pengampunan dosa adalah tidak sembarang puasa, tetapi adalah puasa yang berkualitas. Imanan, dia terpanggil secara keimanannya. Wahtisaban, dia berharap pahala dari Allah semata. Tidak ada keinginan-keinginan duniawi di saat dia berpuasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salat. Jadi anak bisa menjadi sebab seorang ayah melakukan dosa dan maksiat. Istri juga bisa menjadikan seorang itu berbuat dosa dan maksiat. Namun dosa-dosa itu semuanya yang terkait dengan harta, terkait dengan anak, terkait dengan istri, itu bisa dihapuskan dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, dan juga pahala amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita lanjutkan. Di antara pelebur dosa yang ada di bulan Ramadan ini adalah qiyamu Ramadan, atau yang dikenal dengan tarawih. Dinamakan dengan tarawih karena ada istirahatnya. Setelah selesai dari 4 rakaat ada jeda, ada di sana istirahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya mirip dengan man shama ramadhana, tapi bunyinya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, siapa saja yang melakukan qiyam Ramadan yaitu tarawih, imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga berharap pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tentunya ini juga menuntut kepada kita untuk pembenahan salat tarawih yang kita lakukan. Panjenengan menjalankan 11 rakaat atau 23 rakaat itu enggak ada masalah. Namun semuanya butuh kepada pembenahan. Jangan sampai kemudian kita hanya mengedepankan bilangan yang saya pilih 11 misalnya, atau yang lain mengatakan saya pilih 23 rakaat, namun tidak perhatian kepada khusyuk, tidak perhatian kepada tumakninah, maka ini kekeliruan fatal.
Ini kekeliruan fatal, karena baiknya salat itu adalah dengan lamanya berdiri, bukan dengan bilangan 11 atau 23. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hentikan perdebatan tentang apa 11 23 yang sesuai dengan dalil 11, 23 itu tidak. Yang sesuai dengan jumhur ulama adalah 23, yang 11 tidak. Sudah, hentikan yang seperti itu. Apa sih masalahnya gitu. Toh para ulama juga begitu mudah dalam masalah ini. Kadang-kadang mengerjakan 11, kadang-kadang mengerjakan 23. Itu enggak masalah sama sekali. Praktekkan saja. Tawarkan dulu kepada jamaah, mau enggak 23? Kerjakan 23. Apa masalahnya? Enggak ada masalah sama sekali. Cuma biasanya kalau 23 kebayang kienek 11 setengah jam, 23 berarti sejam lebih, ya, mundur kabeh jamaah. Biasanya seperti itu. Tapi kadang-kadang dipraktekkan saja, enggak apa-apa. Mungkin diringkaskan dari suratan-suratannya seperti itu. Kerjakan 23, enggak ada masalah. Kerjakan 11, enggak ada masalah juga. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inti dari penyebab salat tarawih itu menjadi penghapus dosa adalah imanan wahtisaban. Karena iman tentang pensyariatan salat malam ini dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Bukan terkait dengan jumlah. Enggak ada kaitannya dengan jumlah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya tarawih itu adalah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Tidak ada pembatasan dengan bilangan tertentu. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sering saya sampaikan. Bagaimana tarawih itu enggak ngantuk gitu. Bagaimana tarawih itu ngerti. Rakaat pertama baca apa? Rakaat kedua baca apa? Ngerti. Karena kadang-kadang ketika ditanyakan kepada bapak-bapak, kita menyampaikan kultum tarawih gitu ya. Pak, tadi di rakaat pertama kita imam baca suratan apa? Diam semuanya, nggak ada yang tahu sama sekali. Padahal ya juz amma gitu. Ketika ditanyakan tadi rakaat pertama baca apa? Ini menunjukkan apa? Ketidakkonsentrasian ketika tarawih. Karena baru saja lewat gitu kan. Kalau seminggu yang lalu tarawihnya pakai apa gitulah, lupa ya memper gitu. Baru saja kok. Bapak-bapak enggak ada yang bisa jawab nih? Enggak. Terus ada anak kecil, "Saya Ustadz, saya tahu." Anak kecil itu mengatakan, "Tadi imamnya di rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah." Betul sekali. Ya betul, konsentrasi anak tersebut, jadi tahu dia bahwasanya imamnya itu membaca apa? Al-Fatihah. Kan benar, salah apanya coba? Betul kan? Rakaat pertama membaca apa? Al-Fatihah. Rakaat kedua Al-Fatihah lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan ketidakpedulian kita. Mari kita tingkatkan kualitas tarawih kita ini. Kita sudah memasuki 10 hari yang kedua pertengahan Ramadan ini. Kita tingkatkan kualitas, bukan malah lawis kesal banget. Ngeluh. Lah imamnya dia ya, aduh tuh banget guys. Ngalamat. Astaghfirullahaladzim. Kita tingkatkan kualitas dengan persiapan maksimal. Sering saya ingatkan, kalau pengen tidak ngantuk, coba sekarang makanan ringan saja, sama minum air putih, teh hangat,
setelahnya sudah. Makanannya cuma Pak nyamikan saja sudah. Enggak ngantuk, enggak Pak. Insya Allah dengan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait kalau kita memang punya perhatian terhadap apa? Dengan salat tarawih. Ingat, akan mendatangkan pengampunan dosa, akan menjadi pelebur dosa tarawih tersebut jika dilandasi dengan iman dan juga dilandasi dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya, yang keempat, di antara pelebur dosa yang ada di bulan Ramadan ini adalah mengerjakan tarawih saat Lailatul Qadar. Mengerjakan tarawih saat Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia melaksanakan tarawih saat Lailatul Qadar, di malam tersebut Lailatul Qadar, maka dikarenakan iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, Masya Allah. Cuma 5 malam saja Pak. 5 malam Allah Ta'ala berikan kepada kita 360 malam untuk kita dalam 1 tahun. Allah meminta kita untuk ibadah sungguh-sungguh di 5 malam. Kenapa disebutkan 5 malam? Kenapa enggak 10 malam terakhir bulan Ramadan? Karena kadang-kadang 10 malam Ustaz, panjang banget gitu. Maka ditunjukkan oleh Nabi untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, berburulah di malam-malam ganjil. Taharrau Lailatul Qadri fil witri, kata Nabi, minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kadang-kadang banyak di antara kita yang sibuk dengan tanda-tanda alamnya. Tanda-tandanya apa Ustaz? Tinggal dilihat dulu gitu. Habis maghrib sudah lihat keluar. Kayak ini loh malam Lailatul Qadar ge. Nanti baru semangat. Ternyata besok muncul lagi. Aduh. Pas pertama, wah tanda-tandanya sudah lewat umpamanya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Saya pesan, tidak usah tersibukkan dengan melihat tanda-tanda alam. Karena Nabi SAW memang tidak menekankan tentang tanda-tanda alamnya gitu. Malam tersebut cerah banget misalnya. Malam tersebut tidak dingin, tidak panas misalnya seperti itu. Tidak usah tersibukkan dengan itu. Udah maksimalkan 5 malam. Ibaratnya Allah ngasih kepada kita 360 juta, kita diminta untuk infakkan 5 juta diantaranya. Ibaratnya kan seperti itu. 360 malam kita diminta untuk dihidupkan, nggak tidur-tiduran gitu lah, nggak malas-malasan. Ibadah maksimal di 5 malam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan seperti itu seorang akan mendapatkan amunisi luar biasa nanti ketika menghadap kepada Allah. Punya bekal yang luar biasa. Karena apa? 1 malam itu dicatatkan seperti ibadah 1000 bulan. Bukan 1 malam jadi 1000 malam, enggak. 1 malam ibadah di situ seperti 1000 bulan. Kan luar biasa banget. Kalau seandainya 1 malam pahalanya 1000 malam aja kan sudah lumayan. 3 tahun kan ya. 1 malam kok ditulis seperti beribadah 3 tahun. Ini enggak.
83 tahun lebih. Kebaikan dari Allah yang luar biasa. Maka Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Sungguh siapa yang terhalang tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh dia telah benar-benar terhalang. Terhalang dari apa? Kebaikan yang sangat banyak. Orang lain mendapatkan pahalanya seperti ibadat 83 tahun. Umurnya cuma 60 tahun. Ketambahan ketemu Lailatul Qadar sekali. Kalau ketemu sekali, Masya Allah sudah luar biasa. Apalagi kalau panjenengan ketemu Lailatul Qadar dan maksimal ibadah di malam tersebut sampai 10 kali ketemunya. Masya Allah. Seperti tambahan umur 830 tahun yang semuanya pahala, tidak ada dosanya. Kebayang, hidup cuma 60 tahun, hidup cuma 70 tahun. Tapi ketika maksimal menyambut Lailatul Qadar, subhanallah, umurnya seperti umat Nabi Nuh 900 tahunan. Itu kalau ketemu cuma 10. Loh, kalau seandainya sekarang dari muda itu kerjaannya marbot masjid, kemudian sampai tua hidupnya di masjid terus, dan bisa i'tikaf di bulan Ramadan, Masya Allah. Kalau ketemu Ramadan lagi, ketemu Lailatul Qadar, ketemu Ramadan lagi, ketemu Lailatul Qadar lagi, Masya Allah, Masya Allah. Kebaikan yang sangat banyak, namun tidak menggiurkan sedikit pun bagi kita ya. Coba, ada yang sudah daftar i'tikaf? Belum kan? Karena tidak tergiur. Kalau tergiur itu awal Ramadan wis daftar. Kita ini kurang tergiur dengan yang kayak gituan gitu, Pak. Coba kalau seandainya sekarang malam ganjil itu makanannya full. Cuma makanan aja padahal, makanannya full. Kemudian sahurnya dijamin, kemudian pulangnya di amplop seketahuan. Setiap malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, kira-kira pada datang ke masjid apa tidak? Merapat, melipir kan. Masya Allah. Kalau seandainya seperti itu, subhanallah, sambutannya luar biasa. Kalau sampai i'tikaf di malam 29 dapat bonus parcel Idul Fitri gitu. Tambah-tambah, wah semangatnya luar biasa. Padahal pahala dari Allah jauh lebih baik daripada semuanya. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Di antara pelebur dosa yang ada di bulan Ramadan adalah zakatul fitr. Zakat yang dikeluarkan di hari raya Idul Fitr. Zakatul fitr, zakat yang berupa makanan pokok, dikeluarkan dari orang-orang kaum muslimin yang diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada golongan yang lain. Abdullah bin Abbas mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr untuk apa? Mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor. Masya Allah. Zakat fitr dikeluarkan, kalau takaran di kita mudahnya kan 3 kilo ya. 3 kilo kalau yang super berarti cuma 30.000. Ya apa tidak? Tetapi ternyata Masya Allah yang 30.000 ini menghapuskan kata-kata kita yang sia-sia dan kata-kata yang kotor yang keluar dari diri kita.
maka tentunya ini sangat murah sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan zakat fitrah ini sekali lagi ingat Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Jangan dibagi rata. Jangan sampai ini juga miskin kayak gini. Miskin gimana? Mau motornya bepapat. Cicilan kabeh. Miskin bagaimana? Yang namanya miskin itu sebagian ulama mengartikan bahwasanya dia bekerja tetapi penghasilannya itu paling sampai 50% dari kebutuhan. Kebutuhannya misalnya sehari seorang itu bisa bertahan hidup dengan 30.000, tetapi dia bekerja cuma dapat 15.000. Di bawah itu maka dikatakan miskin. Kalau fakir itu sebagian ulama mengatakan lebih baik kondisinya daripada si miskin. Kalau fakir ini pendapatannya lebih dari 50% kebutuhannya, tapi tidak bisa sampai 100%. Jadi kondisinya lebih baik si fakir. Namun sama-sama mereka berhak untuk mendapatkan, fakir dan miskin berhak untuk mendapatkan apa? Zakatul fitr. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz, kalau seperti itu berarti di daerah kami cuma ada 2 orang miskin, yang lainnya mampu semuanya. Kalau kriterianya seperti itu, berarti semuanya mengeluarkan zakat fitr untuk 2 orang ini? Iya, tidak apa-apa. Kepenak teman dari wong miskin ya wis kari kaya nyusul kepengen dari wong miskin kok. Angel teman gitu. Pengen jadi orang miskin, ya sudah, turunkan derajatmu jadi orang miskin. Berarti kepenak, ya kalau kepenak ngiri, ya sudah ikuti jadi orang miskin gitu. Memang yang namanya zakat Bapak Ibu tolong diperhatikan. Yang namanya zakat itu kalau dikelolanya oleh pemerintah, hendaknya zakat tersebut mencukupi kebutuhan si fakir, si miskin sampai setahun yang akan datang. Kepenak ya jadi wong miskin, ya wis jenengan melu bae. Ora masalah kok. Kalau mengatakan kepenak seperti itu. Jadi memang mereka ngumpul di situ saja nggak ada masalah. Daripada ngumpul nang ngene ustadz. Kan di sebagian daerah ngumpul ngene ustadz. Sing ora duwe pada ngene ustadz kabeh. Padahal ustadz duwe mobil, duwe omah, duwe sawah ambak gitu. Di sebagian daerah. Sampai ada sebagian yang bercerita bahwasanya kalau seandainya beras yang dikumpulkan di saat itu dari zakat fitrah untuk beli NMAX baru itu bisa gitu. NMAX baru berapa sekarang, Pak? Ada 30? Sekitar gitu ya. Itu bisa. Itu di sebagian daerah memang benar-benar seperti itu. Saya tahu karena apa? Bakul beras sing cerita gitu. Laporan dari bakul beras cerita. Oh kalau di sana mas, jadi ustadz, jadi kiai kepenak. Berikan sih Pak. Kalau di sana itu semuanya orang zakatnya ya ke ustadznya, ke kiainya, ngumpul semuanya di sana. Padahal ustadznya, kiainya itu orang yang paling makmur di daerah itu. Karena punya anggapan bahwasanya zakat fitrah itu adalah boleh dibagikan kepada diantaranya fisabilillah. Sehingga ustadz atau kiai itu dikatakan sebagai fisabilillah, sehingga apa? Dikasihkan ke sana. Maka ini tidak benar karena Nabi mengatakan tu'matan lil masakin. Yang namanya zakat fitr itu adalah untuk diberikan kepada orang yang miskin. Maka jangan seperti juga di tempat yang lain. Ada yang zakat fitr itu ya wis digagas, dibagi rata baik, bagi rata loh. Wong raskin beroleh dibagi rata ya Pak. Ini ketetapan siapa? Ketetapan presiden kan raskin itu. Apalagi kalau ini zakatul fitr, maka tidak boleh dibagi rata. Main adil lah. Ngonang kaya dibagi maring kaya nggak tuku motor nang. Ya biarin, nggak apa-apa urusan dia gitu.
Urusan kita kan bagaimana kita mengeluarkan gitu. Gak ada urusan mau digunakan untuk apa sama dia. Yang seharusnya dia prioritaskan untuk apa? Kecukupan dia. Kalau seandainya orang dapat zakat fitr banyak gitu, yang miskin ini dapat zakat fitr banyak, kemudian dia jual, kemudian duitnya ditabung untuk dia hidup, bertahan hidup sampai tahun depan, maka nggak ada masalah. Apa masalahnya? Ngiri, ya paling ya kayak gitu aja kita. Masalah kita itu ngiri. Kok enak banget kayak orang kerja, wis duwe apa? Jaminan nggak tekan tahun ngarep. Ya nek urip terus, mbok mati be bisa kan? Kan nggak mungkin juga, nggak mungkin bertahan hidup sampai tahun depan terus seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus benar kita pikirkan. Yang namanya orang miskin itu ya yang susah, sehingga kita mudahkan. Kalau di kita kan kayaknya sudah bahagia banget, orang miskin dikasih 50.000 paket sembako, nggak pirang dina. Sudah tua, perempuan sendiri hidupnya, anaknya nggak ada yang mikirin, cuma dikasih 50.000 karo paket sembako. Bertahan berapa hari itu? Tapi kan ada Allah yang ngasih rezeki, ya wis ngerti. Ya karuan yang ngasih makan Allah. Tapi kita kan tertuntut untuk memikirkan orang yang semacam ini, jamaah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, udah seperti itu dikasihnya sedikit, pas ngasih amplopnya dicungnya dipoto, gini bungkusannya dicungnya dipoto. Alhamdulillah siang ini berbagi dengan fakir miskin, bangga banget. Dipasang nang status. La ilaha illallah. Kalau di Saudi nggak ada foto-fotoan kayak gitu, Pak. Orang-orang kaya itu ketika berbagi itu jelas, bobotnya itu mantep-mantep. Berasnya 10 kilo, beras super semuanya. Gandumnya 10 kilo, minyaknya 10 liter, gulanya 10 kilo, susunya 1 kaleng besar, kaleng yang segini. Kemudian macam-macam semuanya ada di situ. Nilainya itu banyak banget. Tinggal datang aja sudah langsung. Tidak pakai pendataan macam-macam. Saya tahu seperti itu karena kemarin ada teman yang tinggal di Mekah. Bedanya Indonesia dengan Mekah. Nulis seperti bedanya Indonesia dengan Mekah. Di Indonesia ngasih bantuannya sedikit pakai foto. Kalau di Mekah bantuannya banyak tanpa pakai foto. Masya Allah. Dipoto suruh senyum padahal dia nggak senyum. Senyum Pak, senyum Bu, suruh senyum baru dipoto gitu. La ilaha illallah. Bapak ibu sekalian muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa pelebur dosa yang ada di bulan Ramadan. Ini semuanya adalah pelebur dosa, kalau boleh kita katakan itu sughra, karena terkait dengan dosa-dosa kecil saja. Ingat apa yang tadi kita sebutkan dari pelebur dosa itu menghapuskan dosa-dosa kecil saja, dan di sana ada pelebur yang sifatnya kubra yang bisa meleburkan semua dosa, yang besar yang kecil semuanya dileburkan. Apa itu? Tauhidullahi azza wa jalla, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik. Itu menjadi pelebur dosa yang paling kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, Lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau menemuiku, kata Allah, engkau menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau menemuiku tidak berbuat syirik, artinya mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik.
aku akan berikan untukmu ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah. Dosa besar, dosa kecil sepenuh bumi, dengan syarat seorang tidak melakukan dosa syirik, akan diberikan ampunan sepenuh bumi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya katakan peleburnya ini kubro, yang melebur semua bentuk dosa. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tumbuhkan semangat untuk belajar akidah, belajar tauhid, sehingga kita bisa selamat dari dosa syirik yang besar dan yang kecil. Kita bisa selamat dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid dan juga hal-hal lainnya. Semangatlah belajar tentang tauhid dengan tujuan kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala yang abadi di dalam neraka, na'udzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksimalkan untuk ngaji tauhid, semangat terus. Di mana ada pengajian tauhid, siapapun yang menyampaikannya, datangi. Berusaha untuk memantapkan lagi pengetahuan tentang tauhid. Karena bukti nyata seorang tauhidnya kuat, itu semakin khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pelebur yang begitu dahsyat ketika di bulan Ramadan ini adalah yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar dipadukan dengan waktu istimewa untuk beristighfar, yaitu sepertiga malam terakhir. Kita mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, dan kita lakukan itu di sepertiga malam terakhir. Di saat kita bangun untuk sahur, itu waktu istimewa untuk istighfar. Allah Ta'ala sebutkan orang-orang yang beriman itu wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman itu minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, di sepertiga malam terakhir, kalau di bulan Ramadan lebih istimewa lagi. Allah Ta'ala mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa, aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta, aku berikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa minta ampun kepadaku, aku ampunkan untuknya. Subhanallah, inilah yang sangat istimewa di sepertiga malam terakhir, yang hendaknya kita menyempatkan ketika bangun. Jangan cuma bertanya, sahur nganggo apa? Mi, kepada istrinya gitu ya. Umi nek, sahur nganggo apa? Jangan cuma berpikir tentang makanan, minuman di saat sahur saja, tetapi sebentar kita berwudu, kemudian kita tenangkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan dari Allah. Dan apa yang kita inginkan, hajat, kebutuhan kita, semoga Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada majelis kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.